Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sofian Hadi. Selamat pagi. Alhamdulillah sudah berapa nih? Sudah 15-an orang yang bergabung ya. Masih banyak juga yang belum. Oke. Pak Sofian, Iya. Silakan Bu Miriza, kenapa? Saya ambil option ya Pak, karena lagi mengajar di kelas. Oke, jadi Saya dengar silakan. kok. Saya dengar Ya, kok. silakan kalau misalnya yang ada kesibukan, ada kegiatan, harus konfirmasi terlebih dahulu ya. Saya dengar Jangan kok, Pak. jangan seperti kemarin. Kemarin itu banyak yang saya kick, yang saya keluarkan, yang tidak ada ininya sama sekali, tidak ada konfirmasi, kemudian seolah-olah enggan mengikuti pelatihan, makanya langsung saya keluarkan. Ya. Nanti bisa chat ya Pak ya? Ya, silakan di chat, tidak apa-apa. Iya, ya. karena saya 9.30 sudah harus ngajar. Ya, nggak Iya. apa-apa. Baik, Saya tidak apa-apa. Ini saya sambil ngajar nih di depan saya anak-anak. Oke, yang terpenting sekali lagi ada konfirmasi ya, jangan soalnya kemarin di hari kedua, ketiga tuh ada bapak dan ibu guru yang sepertinya mengikuti pelatihan tapi saya panggil-panggil tidak nyaut, ya itu pasti saya keluarkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke Pak, siap. Oke, dan sehat semuanya ya pada hari keempat ini, hari pelatihan yang keempat, sehat semua. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sofian sehat. Alhamdulillah sehat, dan saya dari jam 7 tadi sudah di kampus sih. Gitu. Saya kirain sudah banyak yang ini yang bergabung, tapi ternyata masih 15, masih setengahnya ya, masih 15 Bapak dan Ibu guru yang bergabung. Untuk ketua kelasnya masih belum bergabung juga ya. Pak siapa? Pak Hamid. Pak Hamid. Pak Hamid masih belum ya? Masih di kelas, Pak. Oh, masih di kelas. Oke. Dan sebentar. Kemarin ada bapak-bapak juga, siapa ya Pak? Siapa kemarin itu ya? Yang beberapa kali saya panggil tidak ini merespon, kemudian langsung saya keluarkan. Begitu juga untuk hari ini, ketika ada yang saya panggil, kemudian tidak merespon, tidak ada konfirmasi, maka segera akan saya keluarkan dari kelas. Begitu Sehat ya, Pak, Ibu Pak ya. Sofian? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, kok kayaknya agak kurang ini ya, kurang tidur apa gimana ini? Halo. Oh, kurang tidur. Tapi begitu sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Sehat, Ya. alhamdulillah sehat. Saya nyambi juga ya Pak ya. Silakan, tidak apa-apa nyambi, tapi ada konfirmasi ya. Pak John ya? Iya. Pak juga Pak, sambil ngajar sambil piket. Oke, tidak apa-apa. Bu Ya, Bintang saya juga Reres. Pak, Bu Linda Agustarina sambil ngajar. Oke, silakan. Boleh. Sekali lagi harus ada konfirmasi terlebih dahulu ya, agar saya juga tahu Bapak dan Ibu guru mengikuti sesi kita dengan seksama ya. Bu Aneka Makapele tidak sedang mengajar kan Bu? Tidak ya? Oke, bagus. Breaking ya Pak. Ice breakingnya Bu Aneka sekarang ya, pagi ini. Oke. Aduh, mulai nanti ya. Tapi kita tunggu ketua kelas dulu ya. Pak, breaking Ya, Pak. ice-nya sambil boleh. Terserah sambil ngapain saja boleh. Kayaknya udah siap Bu Saya Anaknya bisa. di roman-romannya. Bebas. Dan mudah-mudahan ada cerita motivasi lagi ya dari Pak Dwi Santoso. Siapa tahu nanti akan ada ada cerita-cerita motivasi lagi mengaitkan mata pelajaran biologi dengan profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu. Siapa tahu ya. Kemudian yang Endang ini Ibu Bapak ya? Bu Endang. Ibu, Pak.
Oh, Ibu ya, Bu Endang. Nama lengkapnya siapa? Endang Saputri. Endang apa? Sinarwati. Oke. Kemudian Ibu siapa lagi yang Ibu Ine ini jarang terlihat ya. Kemudian siapa lagi yang kemarin itu? Kita tunggu sampai pukul berapa Bapak Ibu? Karena untuk hari ini harapannya jam 10 tepat sudah selesai. Jadi tidak ada tambahan lagi seperti hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya kemarin kan kita harusnya selesai jam 10, tapi sampai 10.30 sampai ini ya. 11 kemarin. Oh, jam 11 malah tuh. Pak Jun malah tahu sampai jam 11 ya. Jadi kita agak cepat saja mulainya ya, tanpa menunggu terlalu lama bagi peserta-peserta yang lain ya. Dan karena ketua kelasnya masih belum bergabung bersama kita, maka saya minta tolong ke Pak Dwi Santoso. Silakan Pak Dwi Santoso untuk bisa memandu kita membuka sesi pelatihan pada hari keempat ini. Silakan Pak Dwi Santoso. Terima kasih Pak Muhammad Sofyan Hadi yang saya hormati, kemudian Bapak dan Ibu ya sekalian yang hadir pada pertemuan Zoom ini. Mari kita awali kegiatan pada pagi ini, kita buka dan kita akan buka dengan berdoa untuk yang beragama Islam dengan membacakan suratul Fatihah, dan yang non-Islam silakan dengan caranya sendiri. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mulai kegiatan pada hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Sofyan Hadi. Kepada Pak Sofyan, dilanjutkan. Silakan. Sepertinya ada yang dilupakan. Yang dilupakan apa, Pak Dwi? Harusnya sebelum kita memulai sesi kita setelah berdoa, akan ada apa yang sudah dipersiapkan tadi oleh Bu Aneka atau Bu Lina? Ya, ada ice breaking-nya ya. Gitu ya. Oke. Siapa yang akan membantu kita untuk melakukan ice breaking pagi-pagi? Bu Endang, Pak. Bu Endang. Iya. Kemarin yang sudah ditunjuk siapa? Saya aja, Pak. Siapa? Bu Aneka ya? Bu Aneka. Tapi belum siap. Mudah-mudahan hari ini bisa. Harus siap ya. Jadi kalau kurang mantap ininya, ice breaking-nya nanti akan ditambahkan oleh yang lain. Oke, silakan Bu Aneka. Mudah-mudahan bisa membuat kita bersemangat ya untuk mengikuti sesi pelatihan hari keempat ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua Bapak dan Ibu. Ice breaking saya bukan kata-kata, tapi saya mengajak kita untuk menyanyi saja. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi, menyanyi saja tanpa menari rasanya kurang pas ya. Ya, ada menarinya begini-begini. Ya. Oke, silakan. Lagu. Sambil menari ya Pak, biar sehat gerakan motoriknya ada juga. Oke, silakan. Kita nyanyikan lagu dibagi dua ya Bapak Ibu. Ibu-ibu menyanyikan di sini senang, di sana senang Bapak-bapak bergantian gitu. Nanti ketemu setelah di sana senang. Ya Bapak Ibu. Nah, bapaknya cuma 4. Nggak apa-apa. Pokoknya ada suara bapak-bapak. Bapaknya nyanyi apa tadi, Bu? Di sini senang, di sana senang. Kan kita harus bahagia ya, Pak Sofyan ya. Jadi gerakannya gimana, Bu? Pak Dwi udah takut aja nih. Kalau di sini pakai gini aja, di sana digini-gini ya. Ya. Tangan aja. Dewi, disamain ya. Di sini begini, sana begini. Di sana senang. Yes. Ya, bapak-bapak di sana senang ya, Pak. Di sana senangnya Bapak. Ya. Ya. Bisa kita mulai sekarang?
Boleh. Sebentar dulu, gerakannya dicontohkan dulu untuk yang bapak-bapak, terutama karena bapak-bapak yang paling sedikit Di sini. sini Bagaimana? senang, di sana senang, di Senang. mana-mana Di hatiku sana senang, Jadi di ketemu di sini mana-mana senang. hatiku senang, Pak. Bapak-bapaknya gini. Ya, di sana. Oke. Bisa kita mulai? 1. Saya berdiri ya. Iya, silakan. Boleh berdiri. Bagi yang mau 1, berdiri. 2. Maaf, Bapak-bapak, saya pakai masker soalnya saya ada di sekolah. Sama. Tapi suara saya kedengaran ya, Pak. Ya, terdengar jelas, Ibu. Silakan. Tidak apa-apa. 1, 2, 3. Di sini Sana senang, mana hatiku senang. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita ulang sekali lagi, Bapak Ibu. Masih belum kompak, Bu Aneke. Mungkin Belum semangat ya. ini, belum semangat, masih lemes-lemesan. Iya, Mungkin benar. berdiri kali, berdiri Pak, biar sehat. Berdiri biar sehat. Berdiri tuh. Saya sudah berdiri. Berdiri. Oke. Tapi kalau berdiri tidak kelihatan wajahnya, kelihatan badannya. Caranya tadi saya mundurin Pak. Oke, silakan. Oke. Ya. Kesetrum. Yo, siap. 1, 2. Gak bisa, saya kesetrum. Ini megang ini aja saya kesetrum. Ini senang. Sana senang, Di mana-mana Hati senang. sana senang, Di mana-mana senang. senang. Sekali lagi belum kompak. Belum kompak. Tidak ada yang cocok jadi penyanyi sepertinya ya, Bapak Ibu. Suaranya sumbang semua ya, Bu Aneke. Nggak kompak itu, Bu, nggak kompak. Masih belum ini, belum. Mana-mana hatiku senang. Itu Bu Gusma yang ini ya, yang keren suaranya ya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Terima kasih dari saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Aneke Makapele sudah mengajak kita bernyanyi pagi-pagi. Kemudian ada lagi yang lainnya, silakan yang ingin mengajak kita untuk menggerakkan tangan, kepala, leher, pinggang, kaki. Ada? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang lain? Bu Anissa Fani sepertinya dari tadi itu sedang sibuk sekali ya. Bu Anissa Fani, mau saya keluarkan, Bu? Bu Anissa Itu Fani. yang gerakan kepala tangan mau dimulai Pak. Oke, silakan. Grogi Pak gerakannya. Iya, teman. Ayo kita biar cepat mulai ya. Iya, biar cepat mulai. Ayo, silakan. Semuanya ya, ini dengan duduk. Tangannya kita lipat aja kayak kemarin, seperti ini. Gimana? Mari, Gini, ya, gini. tangannya ini aja di dada. Di dada, Gini. posisi di dada. Oke. Kemudian kita majukan ke depan. Satu, dengan hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4. 1, maju terus. 2, 3, 4, 5. Kita mundurkan juga, hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai dada 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Terus kita putar balik. Putar balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ke dada lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kita sekarang ke atas kan ya. Kita ke atas. Begini. Ya, senam Ke apa ini? atas. Ya. Kita turunkan ke bawah sampai ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita bawa ke atas. 5, 4, 3, 2, 1. Luruskan. 1 kali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3,
4, 5. Kita buka. Tangannya kita buka kiri kanan. Gini. Oke. Sekarang kita yang tangan kanan ke arah kiri. Kita gerakkan melewati kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita balikin. 5, 4, 3, 2, 1. Yang kiri. 1 ke kanan. 2, 3, 4, 5. Kita balikin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ambil nafas. Kita tahan, kita keluarkan. Kita mulai tarik nafas. 5, 4, 3, 2, 1. Kita keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Semoga sehat. Oke, terima kasih banyak ya. Kolaborasi yang luar biasa. Tadi sudah bernyanyi bersama-sama. Di sini senang, di sana senang. Ya, mudah-mudahan bahagia semuanya ya. Kemudian juga tadi tangan dan kepala sudah direnggangkan tadi oleh Bu Dewi Warsita Ningrum ya. Dan kita menunggu kolaborasi yang lebih ini ya, lebih greget lagi untuk besok hari terakhir ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu Guru ketika memandu kita untuk melakukan ice breaking, share video silakan tidak apa-apa. Kita ngikuti video yang di-share oleh Bapak dan Ibu Guru tidak apa-apa. Jadi bebas ya. Jadi biar, karena tadi ketika bernyanyi Ibu Agus Dwi sepertinya tertawa itu karena suaranya kok bagus-bagus semua ya, tidak ada yang sumbang ya. Atau gimana ya tadi ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Aneka Makapele, kemudian Ibu Dewi Warsita Ningrum. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Peserta sekarang yang sudah bergabung ada 21, Bapak dan Ibu Guru. Ada 9 orang yang masih terjebak macet sepertinya mungkin di tol ini ya, dalam kota ya. Oke, kita mulai saja kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan kurikulum merdeka bagi guru untuk tingkat sekolah menengah atas di wilayah Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari keberapa Bapak dan Ibu Guru semua? Hari keberapa? Hari keempat ya. Hari keempat pelatihan biasanya wajah-wajahnya sudah berubah ya. Wajah-wajahnya sudah mulai kelihatan cantik-cantik semua, tampan-tampan semua karena sebentar lagi pelatihan akan segera berakhir ya. Senangnya itu sudah beda dengan kemarin-kemarin ketika hari pertama, kedua, saya perhatikan wajah-wajahnya pas hari pertama, kedua tuh masih ditekuk wajahnya, masih ya, tapi ketika hari keempat, kemudian besok hari terakhir, senyum-senyumnya sudah mulai berbeda ya. Dan seperti biasa Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia, benar kata Ibu Aneka Makapele tadi, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang membahagiakan, maka pagi-pagi harapannya semuanya sudah sarapan bagi yang tidak berpuasa, kemudian juga sudah makan sahur bagi yang berpuasa. Ya, mudah-mudahan hari ini diskusi kita pada hari keempat nantinya akan memberikan pemahaman secara komprehensif sesuai dengan yang sudah kita bahas kemarin ketika membahas tentang capaian pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada dalam kurikulum merdeka. Ya. Dan seperti biasa, sebelum kita nanti masuk pada pembahasan kita pada hari ini, bagi Bapak dan Ibu Guru yang sudah mengakses struktur pelatihan, hari keempat, topik bahasan kita nantinya apa, Bapak Ibu? Hari keempat? Assessment. Ajar. Modul ajar atau assessment? Modul ajar.
Modul ajar, Pak. Di jadwalnya Ya asesmen, karena Pak. ya Modul. jadi Modul ya, diberikannya modul. seperti itu Pak. Cuman kan masalahnya di hari pertama kita kan bergeser materi itu. Jadi hari pertama di hari kedua gitu. Jadi harusnya ya modul Hari ya. ini modul, hari ini modul. Hari Iya ini modul. modul Karena kita aja. bergeser di hari pertama belum. Iya. Asesmen terakhir kayaknya. Asesmen di hari terakhir. Hari ini modul ajar Bapak Ibu. Kemarin kalau tidak salah ketika Ibu Ibu Pesta Siaan atau Ibu Paris kemarin yang bertanya, mohon dijelaskan lagi tentang ATP dan PPI ya Pak. Iya kemarin. kemarin, iya Bu Iya. Pesta. Kemudian saya jawab kemarin, hari ini nanti mudah-mudahan akan bisa secara terang menderang nantinya sesuai dengan contoh yang ada di dalam modul ajar. Ya, contoh yang akan nanti kita lihat itu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Contohnya dari mata pelajaran biologi. Begitu ya Bapak Ibu. Akan tetapi saya penasaran apakah Bapak dan Ibu guru masih mengingat yang sudah kita diskusikan kemarin sampai hampir sampai jam 11 kata Pak John tadi protes. Harusnya kita sampai jam 10, kemarin sampai jam 11 ya. Jadi saya akan meminta ada berapa ya? Ada 3 orang saja lah, 3 orang saja untuk memberikan intisari simpulan ya pada apa yang sudah kita bahas di hari ketiga kemarin tentang capaian pembelajaran. Dan saya berharap juga Bapak dan Ibu guru 3 orang yang akan saya tunjuk ini nanti masing-masing memberikan analogi yang berbeda dengan analogi GPS yang ada dalam pembahasan kita kemarin. Kalau kemarin itu kompak semuanya menggunakan analogi seperti GPS ya ketika berbicara tentang capaian pembelajaran. Saya ingin nanti masing-masing memberikan atau membuat analogi tersendiri yang maknanya juga sama, itu merupakan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, saya akan melihat yang wajahnya menunduk, biasanya yang wajahnya paling siap, biasanya itu yang akan saya pilih. Yang pertama ada Ibu Aprinawati ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena bapak-bapaknya sedikit di sini ya. Yang kedua bapaknya Pak Ahmad Sofyan akhirnya bisa tepat waktu juga Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Sofyan yang kedua. Kemudian yang ketiga yang muka-mukanya terlihat siap sekali sebentar. Oh ya, yang menunduk, yang tidak ingin dipilih. Oke, ada Ibu Bintang Riris Sitanggang. Oke, jadi itu ada 3 orang ya. Yang pertama tadi ada Ibu Aprinawati, kemudian yang kedua ada Pak Ahmad Sofyan, kemudian yang ketiga ada Ibu Bintang Riris Sitanggang. Sekali lagi nantinya akan memberikan 3 analogi berbeda kaitannya dengan capaian pembelajaran. Di dalam materi capaian pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan pelatihan hari ketiga kemarin, masing-masing semuanya kompak menggunakan analogi GPS kaitannya dengan capaian pembelajaran. Oke, mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk Ibu Aprinawati. Ya, silakan Bu Aprinawati. Bu Aprinawati akan memberikan ulasannya tentang capaian pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin, disertai juga dengan satu analogi yang menjelaskan tentang CP. Silakan Bu Aprinawati. Oke. Oke, Pak Sofyan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih Pak Sofyan atas kesempatannya. Saya terlihat menunduk ya Pak ya, karena laptopnya tidak terlalu sejajar dengan saya gitu. Jadi kelihatannya selalu menunduk karena laptopnya berada di bawah seperti itu. Mohon maaf. Baiklah Bapak. Kalau seandainya kan kita mengulas kembali apa yang kita pelajari kemarin mengenai capaian pembelajaran, kemarin disampaikan kalau seandainya capaian pembelajaran itu adalah tujuan atau kompetensi yang dipilih yang biasanya given dari pemerintah, namun bisa diubah oleh sekolah sesuai dengan tingkatan yang berada di sekolah seperti itu. Nah, karena
capaian ini berlakunya pada kurikulum Merdeka, analoginya kemarin kita adalah sebenarnya capaian pembelajaran itu adalah KIKD sebenarnya. Jadi tujuan pembelajaran KIKD di kurikulum 2013-nya seperti itu. Nah, kurikulum pembelajaran ini disusun per fase. Jadi ada kalau misalkan di SMA itu ada fase E sama fase F. Kalau fase E kita gunakan di kelas 10, sementara fase F itu kita gunakan di kelas 11-12. Nah, sengaja kurikulum fase itu capaian pembelajaran itu disusun per fase karena perkembangan peserta didik itu selalu berbeda. Jadi kalau seandainya kan kita belajar perkembangan teori peserta didik atau perkembangan anak, teori perkembangan anak itu akan berbeda ketika anak itu di level SMP dengan level SMA. Nah, fase itu adalah untuk mengakomodir kemampuan kompetensi perkembangan anak dengan kompetensi yang harus mereka gapai di sekolah seperti itu. Terus ada hal lain yang harus yang kita dapatkan gitu. Bagaimana cara kita menyusun kompetensi belajar? Nah, hal ini kemarin dicatat atau disampaikan oleh Bu Anneke, walaupun capaian pembelajaran itu adalah given sebenarnya dari atas gitu ya, tapi sekolah harus menganalisis terlebih dahulu. Jadi kita melakukan analisis dulu, setelah analisis itu ditelaah, habis itu baru kita membuat capaian pembelajaran yang cocok dilakukan di sekolah itu. Mungkin cukup dari saya seperti itu, Pak Sofyan. Terima kasih. Oke, masih ada yang kurang, silakan. Analogi satu apa? Silakan, harus ada, silakan. Apa ya, Pak? Apa ya analoginya? Bebas, silakan. Mungkin saya bisa mendengar dulu dari yang lain nanti. Saya nanti bisa menambahkan, Bapak. Tidak boleh, silakan bebas. Buat saja. Ya, ini kurikulum Merdeka ya, Bapak dan Ibu guru semua. Jadi tidak ada yang salah, benar semuanya. Silakan, bebas. Silakan, Bu Afrinawati. Ayo Bu Anneke bantu. Boleh dong, Pak. Diskusi bagus. Silakan Bu Afrinawati. Bagus. Saya bingung, Pak. Pesawat terbang. Gimana Bu? Pesawat terbang gimana, Bu? Izin Pak Sofyan. Pakai radar. Ibu Islina, gimana Ibu Is? Ya, satu kata aja mungkin melengkapi sebenarnya sih saya panggil Dek ya. Dek Afrinawati itu sudah sangat baik, tapi pengen menyampaikan satu aja mungkin bisa jadi lebih lengkap ya Dek ya. Bahwa bisakah dianalogikan capaian pembelajaran itu dengan kompetensi pembelajaran minimal seperti yang kemarin dikatakan oleh Ibu Anneke. Itu aja mungkin Pak Sofyan Hadi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi itu belum ada ini ya, belum ada contoh analoginya ya. Kemarin itu masing-masing GPS ya. Ayo Bu Afrinawati. Ayo silakan kita beri semangat Bu untuk Bu Afrinawati, silakan. Ayo. Silakan Bu Afrina, harus ada satu ya, silakan kita tunggu. Kalau kata Bu Agus tadi pesawat terbang harus ada radarnya, berarti kayak gitu. Ya Bu Agus ya. Oke, berarti radar gitu ya. Iya, kalau seandainya kata Bu Agus seperti itu. Cuma kalau seandainya saya bilang adalah dengan kecanggihan IT sekarang yang digunakan anak-anak gitu ya. Berarti setiap program itu harus ada codingnya, Bapak. Jadi kalau seandainya ada coding yang tepat ibaratnya, kalau seandainya codingnya udah tepat, otomatis program yang dijalankan itu akan berjalan dengan maksimal seperti itu. Tapi kalau seandainya coding yang ditentukan aja salah gitu kan, program bagaimana bisa berjalan, intinya seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Benar semua, tidak ada yang salah. Tadi mau ada dunia penerbangan, dunia aviasi, tidak apa-apa, radarnya katanya sehingga pesawat tersebut tidak nyasar ya, sehingga sampai tujuan dengan selamat. Oke, tapi kalau di dalam dunia aviasi, dunia penerbangan, itu yang terkenal itu ada yang dinamakan dengan apa?
Air Traffic System namanya ya, ATS ya, itu merupakan yang mengatur ya lalu lintas pesawat penerbangan. Oke, mari kita beri tepuk tangan walaupun Bu Afrinawati sepertinya ragu-ragu tadi udah benar apa belum. Jadi sekali lagi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang keliru. Merdeka itu artinya benar semua ya. Oke, yang kedua tadi yang kita minta siapa? Bu Afrina. Yang kedua tadi siapa ya? Pak Ahmad Sofyan ya. Silakan. Ya, betul. Silakan Pak Ahmad Sofyan, silakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sofyan Hadi. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Sebentar. Ya. Ketika memberikan pantun seperti itu harusnya ini kan ada ininya kan. Ini yang lain tidak ada responnya update Pak, sekali ya. Tidak ada respon. Oh, interlude-nya. Ya, supaya kita bisa. Iya, oke silakan. Silakan. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Oke, terima kasih. Ini Betawi Tulen ini ya. Silakan lanjut Pak. Jadi materi capaian pembelajaran atau misalkan analoginya kalau di bahasa Inggrisin adalah learning outcomes, itu merupakan tujuan pendidikan yang disusun, yang dikemas oleh kementerian. Dan hal yang utama dalam suatu kurikulum, terus bagaimana cara untuk capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Pertama, mendeskripsikan visi dan misi terlebih dahulu, terus menganalisis kebutuhan, terus kalau dilihat di capaian pembelajaran ini, dia ini sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, dan untuk setiap mata pelajaran pada pendidikan, satuan pendidikan. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa capaian pembelajaran itu ada berbagai hal, yaitu beberapa aspek dan komponen. Pertama ada komponen sikap, komponen keterampilan umum, terus keterampilan khusus, dan yang terakhir untuk kelas tinggi itu keterampilan pengetahuan. Jadi berdasarkan agama, moral, dan etika. Kalau yang kurikulum 13 itu berdasarkan sikap, tapi sekarang itu memblend semuanya. Jadi tadi dari 4 unsur tadi, jadi ada sikap, tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, ada lagi dari wewenang dan tanggung jawab. Tadi yang sudah disampaikan bahwa capaian pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang peserta didik pada setiap tahapan, setiap mata pelajaran itu memiliki adanya fase-fase, di mana kalau yang di SMA itu untuk fase E dan F. Nah, capaian per fase ini dibedakan dengan kelas karena bisa pembelajarannya sangat berbeda antara kelas yang di bawah maupun yang di kelas di atas. Mungkin itu Pak dari saya, cuman ada satu analogi untuk capaian pembelajaran. Karena kita biologi berarti saya memakai sensorik Pak. Oke. Sensorik itu fungsinya untuk apa sensorik Pak Ahmad? Itu kalau ada 2 Pak gitu. Kalau ada sensorik itu kalau misalkan di saraf, kalau ada yang motorik sama sensorik gitu ya Pak ya. Kalau sensorik itu kalau di saraf itu dia itu untuk untuk menerjemahkan Pak informasi dari hipotalamus ke bagian motorik. Oke, luar biasa sekali. Saya baru mendengarkan ada hipotalamus tadi ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan langsung ini ya, sudah lengkap semua. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sofyan. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi tanpa kesulitan, Pak Ahmad Sofyan sudah menjelaskan tadi intisari simpulan dari pembahasan kita tentang capaian pembelajaran pada hari ketiga. Berikutnya ini yang terakhir. Mana orangnya? Berikutnya, oke, Ibu Bintang Riris yang dari awal tadi sepertinya siap sekali ya. Silakan kita
ke Ibu Bintang. Ibu Bintang, silakan Ibu Bintang. Oke, baik. Terima kasih Pak Sofyan Hadi. Oke. Saya sih sudah lengkap dengan teman-teman, cuma saya hanya nambahkan kembali saja. Jadi kemarin itu kan capaian pembelajaran itu, kalau bilang analoginya istilahnya tadi udah disebut ya, learning achievement standar atau learning outcomes ya. Jadi di sini ada dikemukakan seperti mirip PLK 2 kemarin. Jadi ada ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan katanya kenyataan yang harus diketahui atau dipahami dan dikerjakan oleh peserta didik melalui suatu katanya periode belajar. Jadi terukur gitu. Nanti terukur, bukan hanya capaian belajar, juga termasuk penilaiannya juga. Jadi apa yang dilakukan di proses pembelajaran itu nanti peserta didik di urutan terakhir pelajarannya itu dapat diukur apanya gitu, termasuk juga penilaiannya gitu, capaiannya. Kemudian tadi ada elemen-elemennya juga, ada fase yang tadi ya A sampai F. Sementara kita SMA itu fase E sama F gitu. Kemudian diturunkan lagi kepada kemarin itu adalah dari capaian belajar diturunkan kepada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Itu termasuk katanya kalau Bang Ibu Andeka kemarin itu termasuk turunan dari capaian pembelajaran gitu ya, capaian yang saya taruh kemarin gitu ya. Jadi sementara setiap mata pelajaran yang fase-fasenya tidak sama, ada juga yang sama, tapi pelajaran yang sama akan sama itunya apa fasenya gitu. Jadi kemudian itu saja sih masih Pak. Kalau prinsipnya ya alur tujuan pembelajaran itu ya karena diturunkan dari capaian belajar ya pasti harus sederhana dan informatif. Kemudian disesuaikan dengan juga apa ya esensial, kontekstual, berkesinambungan juga karena ada fase-fasenya tiap-tiap kelas itu berbeda. Ya, jadi ada berkesinambungan sampai universitas kemarin, yang kemarin juga Pak Sofyan bilang bahwa sudah akan dikondisikan juga universitas setelah lulus SMA untuk memudahkan lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi. Begitu Pak, banyak kemarin. Terima kasih. Oke, satu lagi yang belum. Tadi sudah ada istilah dunia penerbangan, kemudian tadi ada sensorik. Kalau Bu Bintang apa? Antariksa apa? Silakan apa analogi? Silakan. Kalau bilang gitu, kalau yang Pak Sofyan tadi kan mirip dengan biologi sensorik. Kalau saya mungkin apa ya? Di antariksa sensorik. Kalau saya, kalau ini radar ya, kalau radar beda ya Pak ya, radar beda. Saya istilahnya untuk mendeteksi gitu, deteksi apa ya Pak ya istilahnya. Kalau sensor udah istilah-istilah biologinya ini berarti untuk tolak ukurnya sebagai tidak harus biologi, tidak harus mata pelajaran biologi, yang lain bisa bebas, silakan. Yang terdekat dengan Bu Bintang saja tidak apa-apa. Sampai banyak sebenarnya Pak. Jadi apa ya, radar, mensensor, jadi mendeteksi. Jadi kalau di dalam biologi sih tergantung materinya Pak ya, karena dalam hayati apa? Masak nasi, Bun. Masak nasi. Ya. Masak nasi. Ya. Jadi kata Pak Sofyan kan yang terdekat dengan kita, masak nasi. Yang terdekat. Maksudnya rice cooker, Bu. Ya,
kalau Mas Anas itu kan melewati tahapan-tahapan tertentu dan setiap tahapannya harus dilakukan. Kalau enggak kan tidak terjadi tujuan akhir. Ya, tidak jadi nasinya ya, Iya. menanak nasi. Oke. Itu sudah dibantu satu contoh oleh Bu Agus, silakan. Yang terdekat itu di sekeliling Bu Bintang. Bu Bintang sekarang sepertinya sedang ada di kelas kan. Oke, coba dianalogikan. Di kelas itu yang sesuai dengan. Ada yang mau menambahkan tadi siapa suaranya? Halo? Boleh, Pak. Oke, silakan. Berikan contoh lainnya, Bu Lia. Ya, kalau saya sih menganalogikannya itu kayak Al-Quran ya, Pak. terlalu dalam kayaknya. Jadi kalau menurut saya CP itu kayak Al-Qur'annya, sedangkan ATP-nya itu lebih ke kayak sunnah hadis gitu-gitu, Pak. Jadi kayak tuntunan kita buat nanti gimana ya merealisasikan apa yang udah ada gitu. Dan Quran itu kan jadi pedoman ya, Pak, buat kita gitu. Biar kita tuh nggak salah arah dalam menjalani kehidupan. Jadi menurut saya filosofinya analogi yang lebih cocok buat CP dan ATP ke Quran, sunnah dan hadis gitu, Pak. Luar Kayaknya biasa. ketinggian ya, Pak. Al Ustazah ini berarti kita panggil ya, Ustazah Lia Yusdarti. Terima kasih banyak ya. Langsung kitab suci ya. Ketika menjawab seperti itu tidak akan pernah ada yang berani menyalahkan. Ya. Kitab suci langsung. Terima kasih banyak ya Bu Lia. Silakan Bu Bintang. Bu Bintang, yang lain sudah diberi contoh. Tadi ada rice cooker kata Bu Dewi, kemudian tadi sudah ada kitab suci juga. Silakan Bu Bintang. Apa kira-kira analogi yang paling tepat tentang CP? Kalau saya ini ibaratnya semacam, kalau saya jantung, Pak. Jantung itunya. Jantung. Dia akan mengalirkan, dari jantung ini akan mengalirkan semacam, dia akan memompak. Jadi dari CP ini ke alur tujuan gitu ya. Jadi dia semacam kayak jantung, dia agak menjadi patokannya juga pusatnya, walaupun memang dia harus bekerja sama dengan otak dan sebagainya, karena dia otak sadar ya, Pak ya. Jadi jantung, jadi akan dia dengan memompa, dia akan mensuplai gitu, mengalirkan ke tujuan-tujuannya, masuklah ke aorta, ke arteri, sampai ke seluruh organ, sampai dia kembali metabolisme tubuhnya kembali beraktivitas dengan normal sebaiknya gitu. Itu saja sih, Pak, analoginya. Oke, terima kasih banyak Bu Bintang Riris. Saya tahunya jantung hati, tahunya ya. Oke, terima kasih banyak ya, luar biasa. Jantung hati, kalau saya jantung pisang, Pak. Jantung pisang. Makan ya, Pak. Oke, jadi terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan intisari, simpulan dari pertemuan hari ketiga kita kemarin. Tadi pertama ada siapa tadi? Ibu Afrinawati ya, Ibu Afrinawati, kemudian ada Pak Ahmad Sofyan, dan yang terakhir ada Ibu Bintang Riris Sitanggang ya. Oke, sebagai simpulan Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati, yang saya banggakan, kaitannya dengan capaian pembelajaran, ketika membuat analogi, apapun itu bisa dimasukkan ke dalam CP, asalkan fungsinya itu sama seperti dengan contoh yang kemarin sudah diberikan. Ya, dianalogikan kemarin di modul yang ada yang dibagikan oleh Kementerian, CP itu adalah merupakan GPS ya, penunjuk arah ya. Misalnya seseorang akan pergi, kemarin pada pelatihan kepala sekolah ada yang mengatakan oke, seseorang akan pergi ke Tanjung Priok ya. Pergi ke Tanjung Priok itu ada yang menggunakan kereta api, ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil dan lain sebagainya ya. Alat yang digunakan untuk ke sana itu kan beraneka macam ya, alat transportasi, akan tetapi tujuannya itu sama ya. Ada yang lama sampainya, kemudian ada yang cepat ya.
Sehingga CP sebagai GPS itu menjadi hal yang sangat penting agar para orang yang akan berangkat ke Tanjung Priuk tadi itu tidak tersasar kemana-mana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika tadi dikatakan menanak nasi, rice cooker segala macam, oke, hasil akhirnya nanti akan menjadi nasi, kemudian pedoman bagaimana cara memasaknya itu CP-nya ya silakan. Kalau misalnya itu memang masuk di sana. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan jantung. Oke, jantung. Jantung seperti apa itu ininya di dalam CP. Kemudian kaitannya dengan sensorik itu masih masuk. Kemudian air traffic system atau air traffic control itu juga masuk. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk ketiga guru-guru kita yang luar biasa ya. Dan sekarang sudah ada 3 yang memberikan pendapat dan saya ingin masing-masing silakan memilih. Pak Ahmad Sofyan, Bu Afrinawati, kemudian Ibu Bintang Riris memilih salah satu ya, satu saja ya, masing-masing satu silakan. Yang pertama Bu Bintang, siapa yang akan dipilih Bu Bintang untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah dipaparkan tadi? Silakan Bu Bintang, siapa yang kira-kira ingin didengar pendapatnya setelah tadi Bu Bintang sudah menjelaskan, menyimpulkan intisari dari pertemuan hari ketiga kita. Siapa Bu Bintang? Dilihat yang paling siap ya, dilihat yang paling siap, yang wajahnya sepertinya ingin sekali untuk ini. Silakan. Bisa juga sih ini aja Bu Fauziah. Bu Fauziah. Bu Fauziah ada Bu Fauziah. Fauziah. Salam. Oke. Ibu Fauziah ya. Oke, itu pertama Ibu Fauziah, kemudian Bu Afrinawati ingin mendengarkan siapa? Memberikan komentar pada simpulan yang diberikan oleh Bu Afrinawati tadi. Silakan. Bu Tampin kali ya Pak. Kita belum pernah dengar suara Bu Tampin. Bu Tampin. Bu Tampin ada Bu Tampin. Oke, Bu Tampin Sitanggang siap ya setelah ini. Bu Tampin Sitanggang akan memberikan komentarnya sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Afrinawati tadi. Pak Ahmad Sofyan silakan. Ingin memilih siapa? Ini mentor saya Pak. Bu Is, Pak. Bu Is Liwani. Oke. Balik Pak Sofyan, saya bermentor kepada Pak Sofyan. Oke, ya sudahlah. Semua di sini mentor ya. Kan nantinya akan mengimbaskan ke guru-guru lain yang tidak mengikuti pelatihan ya. Kan jadi mentor semua nantinya ya. Oke, jadi sudah ada yang pertama tadi ada Ibu Fauziah, kemudian yang kedua ada Ibu Tampin, ketiga ada Ibu Isli Wani ya, Ibu Is ya. Silakan kita mulai dari Ibu Fauziah terlebih dulu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Bintang sudah memilih saya. Padahal saya tadi sudah izin tuh di kolom chat sama Pak Sofyan untuk masuk kelas terlebih dahulu. Thank you. Ternyata ditunjuk sama Bu Bintang gitu. Karena jam pelajarannya 1 jam di sekolah kami itu hanya 20 menit. Jadi masuk doang dan jatahnya kebetulan cuma 1 jam doang nih. Jadi dipilih. Kayak nggak apa-apa. Menanggapi yang tadi sudah diberikan oleh Bu Bintang mengenai capaian pembelajaran, menurut analoginya yang menurut Bu Bintang itu adalah seperti jantung yang bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya, mengangkut yang kaya dengan oksigen, karbon dioksida gitu ya. Capaian pembelajaran juga bisa menentukan segala arah gitu ya. Kalau misalkan ibarat kata kita punya kehidupan tapi tidak punya tujuan kehidupan, itu sama saja tidak ada artinya begitu. Sama seperti capaian pembelajaran yang harus mempunyai tujuan gitu, yang dimana tujuannya yang di kurikulum Merdeka ini menurut saya ini adalah mau menciptakan generasi emas gitu, melihat dari kondisi yang kita lihat dari karena adanya COVID gitu ya, jadi makanya muncullah yang namanya kurikulum Merdeka. Mungkin hanya itu aja Pak yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Fauziah. Luar biasa ya, langsung menyinggung generasi emas ya. Mudah-mudahan memang benar-benar nantinya akan menghasilkan lulusan yang
benar-benar menjadi generasi emas ya. Oke, berikutnya yang kedua Ibu Tampin Sitanggang ya. Silakan Ibu Tampin Sitanggang. Batak apa Bu? Batak Toba, Karo, mana? Batak apa? Mandailing apa Bu? Kalau Sitanggang itu Bu? Suara Ibu tidak terdengar. Ada yang mendengarkan suaranya Ibu Tampin? Bapak Ibu yang lain, ada yang halo? Halo. Oke. Iya, silakan. Sekarang sudah terdengar, Ibu. Silakan, Bu Tampin. Oh iya, tadi terima kasih untuk responnya Bu April. Kalau saya menanggapi tadi, yang terutama itu bahwa kurikulum Merdeka itu ada fase E dan fase F ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk fase E, ya, fase E berarti itu untuk kelas 10. Nah, kita berusaha untuk anak-anak kelas 10 ini kan dari SMP ke kelas 10 tentu banyak perubahan yang kita lihat. Jadi di sini kita peserta didik itu harus mampu ya atau responsif apalagi terhadap isu-isu global sekarang ini, berperan memberikan bagaimana menyelesaikan masalah isu-isu global pada masa-masa sekarang ini. Untuk ini anak-anak kita itu kita mampukan untuk menganalisis berbagai informasi, mengevaluasinya, merefleksinya, sehingga nantinya anak-anak ini akan tahu bagaimana bumi kita ini harus bisa dijaga dengan baik. Sehingga kita mampu, apalagi di zaman sekarang ini ada lagi virus ya. Virus itu apakah itu nanti dari kehidupan kita ini atau memang terbentuk dengan sendirinya. Nah, ini akan kita bawakan ke fase E ya, kelas 10. Jadi pencapaian pembelajaran ini memang berbeda-beda pada setiap anak ya. Di mana tadi saya sarankan bahwa untuk dari SMP ke SMA ini agar kita bisa memberikan mereka penyelesaian satu masalah. Nah, itu saja kali yang bisa saya berikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Tampin Sitanggang ya. Yang terakhir tadi yang dibilang oleh Pak Ahmad Sofyan, siapa satu orang terakhir? Ibu Is ya, Ibu Is selaku mentornya. Silakan Ibu Is. Terima kasih Pak Sofyan Hadi. Sebenarnya Pak Ahmad Sofyan ini membolak-balik nih Pak. Saya bermentor ke beliau dan beliau ini adalah guru idola anak saya nih Pak. Baik, saya melanjutkan analogi yang dari Bu Bintang bahwa beliau mengaitkannya dengan jantung. Saya langsung aja bahwa jantung itu keterkaitannya adalah kepada darah. Dan apa yang ada di dalam darah itu tentu adalah apa yang dikonsumsi oleh seseorang. Kenapa saya berangkat ke apa yang dikonsumsi? Saya mengajak kepada diri saya sendiri, Pak Hadi, bahwa betapa kurikulum Merdeka ini akan bisa dilaksanakan dengan penuh kemerdekaan, baik itu merdeka di sisi anak ataupun merdeka dari sisi guru, adalah bagaimana apa yang ada di dalam darah, tentu apa yang ada di dalam konsumsi manusia pemilik darah tersebut. Artinya, kembali kepada diri saya tadi, ketika saya sudah seusia ini, yang tinggal hitungan bulan lagi, harus lebih bersemangat lagi seperti teman-teman yang lain. Apa yang akan saya konsumsi? Tentu konsumsi yang saya maksud ini adalah ikut lebih rajin pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Mungkin agak berbeda, tetapi itu yang ada dalam pemikiran saya, Pak Sofyan Hadi. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bu Is ya atas responnya, tanggapannya ke ini ya, ke semua yang sudah menjelaskan tadi tentang intisari dari pertemuan hari ke 3 kita. Oke, kita langsung saja Bapak dan Ibu guru semua, sudah pukul 9 pagi, maka kita langsung akan ke modul ajar ya.
sebelum kita akan membahas tentang modul ajar, saya ingin meminta di sini karena ada narasumber juga yang sudah memberikan pelatihan, ya, ada Bu Aneke, kemudian siapa lagi kemarin yang sudah memberikan pelatihan tentang modul ajar selain Bu Aneke? Pak Hamid. Ada Pak Hamid. Oke, pertama nanti ada Bu Aneke, kemudian ada Pak Hamid. Selain Pak Hamid siapa lagi, Bapak Ibu? Atau dua orang itu saja? Atau dua guru itu saja? Ada yang lainnya yang memberikan pelatihan sebelumnya tentang kurikulum merdeka? Oke, tidak ada yang mengaku ya. Oke, kita mulai dari Bu Aneke saja kalau begitu. Silakan, saya akan berikan kesempatan ke Bu Aneke untuk memberikan penjelasan sekilas tentang modul ajar. Setelah itu nanti akan ada penjelasan berikutnya dari Pak Abdul Hamid dan nanti akan saya sempurnakan. Silakan, Bu Aneke. Terima kasih Pak Sofyan. Maaf saya mau nanya, suara saya kedengaran ya Pak? Sudah sangat jelas Bu. Silakan Ibu. Modul ajar itu dari ATP, alur tujuan pembelajaran, kita tuangkan ke modul ajar. Nah, modul ajar itu ada beberapa bagian Pak. Ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, kemudian ada lampiran-lampiran. Jadi lampiran-lampiran itu masuk ke tugas. Jadi informasi umum terdiri dari identitas sekolah, nama penyusun, kemudian institusi, alokasi waktu. Nah, informasi umum ini kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal. Jadi sebenarnya modul ini sama dengan kalau kurikulum 2013 sama dengan RPP ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau ATP itu sama dengan silabus kalau kurikulum 2013. Nah, kalau dulu kurikulum 2013 kita sudah punya silabus, ada acuan. Tapi kalau sekarang ATP itu kita buat sendiri. Alur tujuan pembelajaran itu kita buat sendiri, baru kita tuangkan ke modul. Nah, apa yang ada di ATP itu kita tuangkan ke modul. Nah, modul itu ada beberapa bagian. Jadi sekali lagi modul itu sama dengan RPP yang kita gunakan pada kurikulum 2013. Nah, di sini ada kompetensi awal. Kompetensi awal misalnya saya ambil karena keanekaragaman hayati peserta didik memahami pengelompokan makhluk hidup. Kemudian di sini ada profil Pancasila. Profil Pancasila itu kan ada 6, tapi kalau bisa setiap materi itu hanya bisa dikasih 2 atau 3 saja. Jadi tidak semua digunakan profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana. Ya, seperti laptop, HP. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Ada yang umum, ada yang sedang, ada yang tinggi. Maksudnya yang umum itu yang rendah ya nilainya. Kemudian yang tengah, yang lumayan. Kemudian yang tinggi yang agak pintar. Jadi target peserta didik itu ada 36. Kemudian model pembelajaran. Nah, kemudian komponen inti. Komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Dilanjutkan Ibu Aneke. Cukup itu saja? Biar dilanjutkan oleh Pak Hamid nanti. Cukup ada tujuan pembelajaran, ada juga pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran. Baru
Sampai di sini aja dulu, Bapak. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak Bu Aneka. Berikutnya silakan Pak Abdul Hamid. Silakan Pak Abdul Hamid. Ya baik Pak, terima kasih Bu Aneka. Saya tinggal melanjutin lagi nih ya. Tadi sudah sebagian dikatakan oleh Bu Aneka. Ini memang modul ajar ini kalau kurikulum 2013 mungkin ekuivalen dengan RPP gitu. Cuma pada modul ajar ini kesannya atau terlihatnya yang pertama bisa sangat sederhana. Ya, artinya bisa sangat sederhana di sini tergantung guru. Kalau guru mau sederhana bisa gitu. Kalau guru ingin komplit gitu, lengkap, komplit, rinci juga bisa gitu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Aneka tadi, bagian-bagiannya yang pertama tadi ada informasi umum, tadi udah dijelaskan oleh Bu Aneka, saya nggak menjelaskan lagi. Kemudian ada kompetensi inti, tadi juga Bu Aneka ini sudah menjelaskan, mungkin tadi agak kepotong, mungkin perlu saya ini lagi rinci lagi bagiannya. Di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini boleh satu saja, artinya misalkan untuk keanekaragaman hayati ya, boleh dalam satu modul ajar itu kita tulis satu tujuan pembelajaran saja boleh. Kalau lebih boleh nggak? Boleh juga gitu. Jadi tergantung gurunya maunya gimana. Apakah dia dalam satu kali pertemuan dia ingin membentuk satu modul ajar? Boleh gitu. Kalau misalkan dia ingin enak gitu belajarnya, pokoknya sekali ketemu satu modul ajar selesai, udah enak kan gitu. Atau bisa juga kalau dia nggak mau capek-capek nulis modul ajar misalkan gitu ya, daripada repot-repot nulis modul ajar setiap kali mau mengajar, saya tulis saja satu modul ajar ini beberapa tujuan, itu juga boleh gitu. Tujuan-tujuan kan itu adanya dalam satu alur tujuan gitu. Kemudian di komponen inti ini ada pemahaman bermakna ya, pemahaman bermakna. Yang dimaksud pemahaman bermakna ini adalah sebenarnya ketika mau belajar itu tujuannya untuk mengerti apa sih gitu. Jadi kita belajar dalam satu hari itu atau 2 jam pelajaran misalkan, itu maunya apa gitu. Itu pemahaman bermakna di sini gitu, ya kan? Contoh di sini, setelah memahami materi ini misalkan materi keanekaragaman hayati ya, harapannya peserta didik mampu mengaplikasikan konsep keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pemahaman bermaknanya. Kemudian dalam komponen inti ini juga ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biasanya diawali dikemukakan pada awal pembelajaran. Kalau misalkan temanya adalah keanekaragaman hayati, mungkin pertanyaan pemantik begini, bisa juga seperti ini bentuknya misalkan. Dalam satu kelas itu kan kalau orang Indonesia bisa ada hitam, ada putih gitu, ada keriting, ada lurus rambutnya. Bisa juga kita tanyakan misalnya begini, mengapa atau gini, adakah kulit dalam kulit wajah kamu atau kulit atau rambut kamu ini sama semua gitu misalkan. Oh ternyata dia kan saling memperhatikan tentunya. Kita anak-anak itu kan saling memperhatikan. Apakah ada yang mungkin kalau yang pakai jilbab tidak kelihatan rambut, mungkin temanya jangan begitu, jangan rambut ya, agak-agak kulit aja mungkin ya. Kulit lebih mudah mungkin. Atau mengapa atau adakah dalam satu kelas ini yang bola matanya sama berapa orang gitu. Yang bola matanya sipit berapa orang, yang bola matanya bulat berapa orang. Itu termasuk pertanyaan pemantik untuk materi keanekaragaman hayati misalkan seperti itu. Kemudian persiapan pembelajaran saya kira udah umum ya dalam dalam belajar pasti kita harus melakukan persiapan. Misalkan di sini melalui WA group atau learning guru menyapa siswa dan mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan diri
perangkat yang digunakan di sini juga kita harus atau guru juga harus menyiapkan perangkat yang akan digunakan. Kemudian persiapan pembelajaran ini juga misalkan sebelum belajar kita berdoa, itu hal-hal yang lumrah saya kira di kurikulum 2013 juga ada seperti berdoa sebelum belajar dan sebagainya. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini juga sama saya kira dengan kurikulum 2013 kemarin, itu apa aja yang akan dipelajari atau langkah-langkah apa atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan, apakah diskusi kelompok, apakah praktik, misalkan kalau untuk biologi, kemudian setelah praktik selanjutnya apa, membuat tabel dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada asesmen ya. Asesmen ini seperti kita tahu ada 3 kelompok, ada 3 bagian. Ya kan, ada asesmen kognitif, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Kalau asesmen kognitif ini kan asesmen biasanya di awal masuk sekolah itu ya. Misalkan kalau untuk pelajaran PJJ kemarin itu, karena kita kemarin PJJ, kita bisa tanya di situ apakah kamu punya perangkat, gitu. Apakah perangkat apa yang kamu gunakan, apakah HP, apakah laptop, kemudian bagaimana jaringannya, bagaimana datanya, apakah kamu beli data eceran misalkan, atau apakah kamu punya WiFi. Ini termasuk ke dalam asesmen yang non-kognitif yang pertama itu ya. Kemudian bisa juga setelah kita belajar, kita gunakan yang asesmen yang formatif, itu seperti biasa, seperti latihan, itu termasuk ke dalam asesmen formatif. Kemudian asesmen formatif ini biasanya kita gunakan setelah berakhirnya pembelajaran dalam tujuan pembelajaran tertentu, apakah atau dalam satu pokok bahasan tertentu. Kemudian, nah ini seperti halnya di kurikulum 2013, setelah asesmen ini kan juga ada pengayaan ya, pengayaan bagi yang nilai yang dirasa. Ini kalau dia di kurikulum 2013 itu kan ada KKM gitu ya. Kalau nggak salah rata-rata tuh sekolah itu umumnya KKM-nya 75. Tapi kalau untuk sekolah penggerak ini nggak ada KKM. Yang ada tercapainya capaian pembelajaran aja. Nah itu terserah guru ya, merdeka. Gurunya merdeka. Maksud merdeka di sini dalam hal KKM ini, karena udah nggak ada KKM, maka yang penting di sini adalah murid atau siswa telah dinyatakan tuntas dalam capaian pembelajarannya, atau capaian pembelajarannya itu telah dikuasai oleh siswa. Ini karena tidak ada KKM, maka berapa nilainya? Inilah yang masih sebenarnya saya juga masih meraba-raba nih. Nah, terus terang Pak Muhammad Sofyan, untuk apakah seorang siswa telah mencapai capaian pembelajaran atau telah menguasai capaian pembelajaran? Sekolah saya terus terang juga masih meraba-raba gitu. Dengan apa kira-kira? Ini mungkin minta pencerahan juga nih dari Pak Sofyan nih untuk menyatakan seorang siswa telah mencapai atau memenuhi atau menuntaskan capaian pembelajaran. Kalau dulu karena ada KKM 75 gitu kan, enak ada angkanya. Sekarang karena tidak ada angkanya, di situ hanya keterangan seorang siswa telah dinyatakan lulus gitu atau menguasai telah dapat naik kelas gitu ya, kalau sudah mencapai memenuhi atau menguasai capaian pembelajaran. Karena nggak ada angkanya nih, agak diraba-raba nih. Ini nanti mohon pencerahan juga dari Pak Sofyan nih. Nah, berikutnya buat yang belum tuntas dalam hal capaian pembelajaran. Berikutnya ada refleksi peserta didik. Ini peserta didik dan guru ya, ada refleksi peserta didik dan guru. Refleksi ini dalam hal keanekaragaman hayati, bisa kita semacam kesimpulan umum ya dari keanekaragaman hayati atau dari
materi yang kita pelajari. Berikutnya lampiran. Nah, dalam lampiran, jadi dari modul pembelajaran ini atau komponen modul pembelajaran berikutnya adalah adanya lampiran. Ya, lampiran ini bisa berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian bisa berupa bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium, saya kira udah tahu apa itu glosarium, kemudian daftar pustaka. Kemudian di lampiran-lampiran ini juga dapat dilengkapi dengan soal-soal. Ya. Dapat ya kalau kita itu yang saya katakan itu yang minimal sekali ya, yang minimal artinya yang paling ringkas lah. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin melengkapi modul pembelajarannya, bisa juga dilengkapi dengan lampiran berupa soal-soal yang akan diberikan misalkan, atau bisa juga materi PowerPoint atau link-link internet dan sebagainya. Itu bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Mungkin enaknya di sini. Kalau Bapak kan ada orang beda-beda. Ada orang enaknya itu kalau rinci, dia rinci, jadi yang rinci di modulnya itu sehingga dia step-stepnya itu bisa terarah. Ada orang seperti itu. Ada orang juga yang tidak suka dia terlalu rinci, dia ingin menulis ringkas-ringkas saja, rinciannya ada di kepalanya. Ketika dia mengajar, dia tinggal melihat garis besarnya saja, kemudian dia bisa langsung mengajar dengan baik. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk khusus untuk berapa sebenarnya seseorang dinyatakan lulus atau telah menguasai capaian pembelajaran ini, tolong Pak Sofyan kasih pencerahan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa, sudah banyak sekali itu. Mari kita beri tepuk tangan untuk kedua ini ya, guru-guru hebat kita, Bapak dan Ibu semua, Pak Abdul Hamid dan Ibu Aneka Makaveli tadi sudah menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan modul ajar. Oke. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu, kita akan mulai membahas tentang modul ajar ya. Modul ajar yang harus diingat tentunya pertama-tama oleh Bapak dan Ibu guru semua bukan bahan ajar. Ya, itu yang pertama ya. Modul ajar itu berbeda dengan bahan ajar dalam istilah yang ada pada kurikulum Merdeka. Ya, modul ajar, di dalam modul ajar tersebut di dalamnya isinya ada bahan ajar. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kemudian di dalam modul ajar sebagaimana tadi sudah disampaikan baik itu oleh Ibu Aneka maupun oleh Pak Abdul Hamid ya, ada yang mengatakan itu silabus ya kalau dalam kurikulum sebelumnya, ada yang mengatakan juga seperti RPP ya pada kurikulum sebelumnya. Akan tetapi modul ajar ini merupakan perangkat yang paket lengkap, super lengkap. Ya, kalau misalnya dalam RPP, di RPP yang sebelumnya itu hanya satu lembar saja ya. Jadi sudah ada rencana proses pembelajaran yang akan kita lakukan sebagai guru itu seperti apa, ringkas, padat ya. Tapi di dalam RPP itu masih belum ada penjabaran secara mendetail ya tentang apa sajakah sebenarnya tahapan-tahapan yang kita berikan dalam proses mengajar di kelas. Sementara di dalam modul ajar itu semuanya sudah tercover ya, sehingga di dalam modul ajar itu semua hal kaitannya dengan proses kegiatan kita mengajar selaku guru itu sudah ada di dalamnya, di dalam panduannya. Dan harus diingat juga oleh Bapak dan Ibu guru semua, pembuatan modul ajar ini sesuai dengan capaian pembelajaran, ya, sesuai dengan capaian pembelajaran, kemudian sesuai juga dengan alur ya tujuan pembelajaran yang kita harapkan nantinya dikuasai oleh para peserta didik. Oke, saya akan mulai dan kita mulai dari ini ya Bapak dan Ibu guru semua, sebentar kita akan mulai dari konsep ya. Yang pertama konsep modul ajar itu seperti apa? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, di sini kita akan melihat kaitannya dengan konsep modul ajar ya. Ini merupakan
materi yang selalu diberikan dalam pembahasan tentang modul ajar pada kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Ya, ada konsep modul ajar, ada komponen modul ajar, ada prinsip penyusunan modul ajar, dan ada prosedur penyusunan modul ajar. Ya. Di sini kita akan membahas kaitannya dengan konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Di sini dijelaskan Bapak dan Ibu guru semua, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, dari definisi awal ini, Bapak dan Ibu guru bisa melihat bahwasanya di dalam satu modul ajar itu berisi sejumlah alat. Ada alat atau sarana media yang digunakan, kemudian ada metode, ada petunjuk, dan ada pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, penekanannya bisa dilihat pada kata terakhir di sini, menarik. Ya. Modul ajar dibuat bukan hanya lengkap, bukan hanya sistematis, tetapi juga harus memberikan ada ketertarikan nantinya bagi para peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya. Kemudian di sini dijelaskan juga modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya modul ini dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ya, ini merupakan ciri khas, ya, penciri dari kurikulum Merdeka itu adanya profil pelajar Pancasila. Ya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Ya, kalau Bapak dan Ibu guru di sini merupakan guru-guru SMA, berarti fasenya itu ada di fase apa Bapak Ibu? Fase E dan F. E dan F. Ya, ada dua fase, fase E dan F atau tahap perkembangan peserta didik di sini. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ya, jadi secara terus-menerus dipantau, kemudian secara terus-menerus nantinya akan dianalisis apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya. Ini merupakan ini merupakan penekanan juga Bapak dan Ibu guru. Pembelajaran yang sebelumnya, asumsi yang ada dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang sebelumnya itu masih kurang menarik. Pembelajaran yang sebelumnya itu masih belum bermakna. Ya, sehingga dibutuhkanlah, ya, ada modul ajar yang nantinya secara sistematis, ya, yang nantinya benar-benar dapat membuat proses pembelajaran yang ada di ruang kelas tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar itu menjadi lebih menarik, dan pengalaman yang didapatkan ketika belajar oleh para peserta didik nantinya merupakan pengalaman yang bermakna. Oke, bisa kita lihat ini Bapak dan Ibu guru di sebelah kanan ada ini ya, ada berapa lingkaran di sini Bapak Ibu? Yang lingkaran pertama terluar ya, outside ya, di sini outside circle modul ajar yang memayungi ini semua. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran ya, kemudian ada capaian pembelajaran sampai dengan adanya profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, untuk komponen modul ajar Bapak dan Ibu guru semua, ini saya kira sama ya. Kalau kita lihat informasi umum ini bisa kita sesuaikan juga dengan yang ada pada RPP maupun yang ada pada silabus. Di sini ada informasi umum, ada komponen inti, kemudian ada lampiran. Ya, kalau kita lihat Bapak dan Ibu guru semua, di dalam komponen ya, di dalam komponen modul ajar ini sangat lengkap. Ya, lengkap sekali mulai dari identitas sekolah, kompetensi awalnya seperti apa, kemudian harus disebutkan juga profil pelajar Pancasilanya seperti apa, sampai dengan akan ada LKPD, akan ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium, sampai dengan daftar pustaka.
Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya masing-masing guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu semua yang membuat satu modul ajar berisikan ini semua, itu kan akan sangat luar biasa sekali. Ya, sehingga kita nantinya bisa benar-benar ini ya, berharap bahwasanya profil pelajar Pancasila nanti dapat tercapai ya. Ini untuk yang komponen modul ajarnya. Kemudian ini untuk penjabaran lebih lanjutnya, saya kira ini tidak terlalu ini ya Bapak Ibu, tidak terlalu perlu karena nanti kita akan lihat di dalam contoh modul ajarnya ya. Oke, yang berikutnya ini yang ditanyakan oleh Ibu siapa ya? Ibu Pesta kalau tidak salah kemarin. Ini sudah bisa terlihat Bapak Ibu kaitannya dengan perangkat ajar. Sudah bisa terlihat? Halo Bapak Ibu? Sudah ya? Pak. Yang berikutnya ini merupakan perangkat ajar di unit modul yang masih sama, masih lanjutan dari yang tadi Bapak Ibu. Di sini kaitannya dengan alur tujuan pembelajaran. Ya, kalau dalam lingkaran ini alur tujuan pembelajaran masih diingat Bapak dan Ibu guru semua, ada pada lingkaran kedua kah atau ada pada lingkaran ketiga alur tujuan pembelajaran? Kedua ya Pak. Ayo kedua atau ketiga? Kedua dari luar. Kedua dari luar. Oke, kedua dari luar. Oke, terima kasih banyak. ATP atau alur tujuan pembelajaran ya. Di sini bisa dilihat kaitannya dengan ATP, Bapak Ibu guru semua. Secara umum di sini dijelaskan ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ada capaian pembelajarannya ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase, kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, ya beberapa pathways menuju capaian pembelajaran yang disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran di sini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Bisa minta tolong di mute dulu Bapak Ibu, mohon izin agar jelas ketika saya ini. Bapak Ibu, mohon izin di mute dulu ya. Ini suaranya sudah. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini dijelaskan sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, di sini dijelaskan seperti RPP namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Ya, jadi sudah semakin lengkap, paket komplit tadi saya bilang ya. Ada lembar aktivitas siswa, kemudian dan ada asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa atau belum. Kemudian perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Ya, jadi dengan perangkat ajar, ya harapannya nantinya penggunaan metode mengajar oleh Bapak dan Ibu guru nanti tidak monoton hanya itu-itu saja ya, tetapi di dalam modul ajar sudah dijelaskan. Oke, ini model pembelajaran, ini pendekatan pembelajaran yang nantinya akan digunakan ya. Kemudian berikutnya di sini Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan fase capaian pembelajaran itu sudah ya. Kemudian alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran, ini sudah tadi secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ya, ini alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Ya. Kemudian di sini dijelaskan alur pembelajaran disusun untuk mencapai ya, disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran. Ya. Jadi ada dua di sini. Kemudian catatan penting,
Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Ya, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum. Oke, ini yang harus diingat. Ya, sekali lagi, baik itu untuk capaian pembelajaran, alur pembelajaran, ya, pemerintah itu sudah memberikan contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan, dan nantinya masing-masing satuan pendidikan, masing-masing guru mata pelajaran itu dapat mengkreasi, dapat memodifikasi, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru semua. Konsep alur tujuan pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, kemudian menuju ke konten, kemudian ada variasi, ya. Kemudian di sini ada fase, tiap fase dimulai di kelas 1, tujuan pembelajaran 1 tujuan pembelajaran sampai dengan 1.4, ya. Kemudian capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Dicontohkan seperti ini. Ini untuk contohnya, Bapak Ibu, contoh alur tujuan pembelajaran, ya, Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Ini untuk yang contoh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk CP-nya seperti ini, ya. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah seperti ini, ya. Jadi 5.1, 5.2 dan 5.3, ya. Jadi secara jelas diturunkan tentunya dari capaian pembelajaran. Ya, oke. Itu saja Bapak dan Ibu guru semua untuk konsep dan komponen modul. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan konsep alur tujuan pembelajaran. Ya. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi, semoga paling tidak sudah memberikan gambaran tentang ya bagaimana alur tujuan pembelajaran ya sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, saya langsung akan share kepada Bapak dan Ibu guru semua contoh ya yang sesuai dengan mata pelajaran biologi, sesuai dengan apa yang sudah ini ya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Abdul Hamid. Di sini kaitannya dengan sama tadi keragaman hayati. Sebentar, kalau saya buka filenya dulu ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Sekarang sudah? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ini merupakan contoh modul ajar lengkap Bapak dan Ibu guru sesuai dengan ya materi pelajaran biologi. Kalau kita lihat di lembar pertama ada berapa halaman Bapak dan Ibu guru? 78. Oke, jadi ada 78 lembar ya, 78 banyak halaman. Ini merupakan contoh modul ajar yang sudah lengkap yang bisa juga di ATM oleh Bapak dan Ibu guru semua. Diamati, tiru dan kemudian dimodifikasi ya, disesuaikan tentunya dengan modul ajar yang nantinya akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Karena ini merupakan tagihan LK pada hari keempat. Ya. Oke. Wah, Bu Agus lah adalah langsung udah ya. Oke, di dalam contohnya ini Bapak dan Ibu guru bisa melihat di sini ya. Cari tahu yuk mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia. Ya, ini untuk biologi SMA atau madrasah aliyah fase E kelas 10. Ya, di sini dimulai dari informasi umumnya sangat ini sekali, detail sekali ya Bapak dan Ibu guru semua. Dimulai dari fasenya disebutkan jenjangnya itu SMA, kemudian kelasnya 10.
Perkiraan jumlah siswanya juga di sini langsung dimasukkan, ada 32. Model pembelajarannya panduan tatap muka dan PJJ ya. Ini berarti ada blended ya, blended learning ya, ada pembelajaran langsung, kemudian ada juga yang menggunakan online learning. Kemudian alokasi waktunya di sini kita bisa lihat ada 22 JP kali 45. Tuh. Ya, maka tidak heran ini ada 78. Kalau Bu Agus nanti misalnya 100 halaman, 100 lembar juga tidak apa-apa. Ya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan, di bawahnya di sini ada ketersediaan materi. Ada pengayaan untuk siswa berpencapaian tinggi, ya atau tidak. Langsung ada checklistnya seperti ini. Detail sekali. Ini benar-benar sudah profesional sekali gurunya itu ya. Kemudian ada materi khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Iya. Ada materi khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Iya. Ya. Jadi ini sudah mengcover juga kaitannya dengan anak-anak yang slow learners, ya. Jadi sudah ada ya materi yang diberikan. Kemudian ada materi pengayaan alternatif menggunakan teknologi ya. Ini kaitannya dengan TPACK yang kemarin saya sudah pernah sebutkan atau belum ya? Technological ya, pedagogy and advanced knowledge. Itu untuk yang TPACK juga sudah ada di sini. Kemudian ini yang membedakan, ada profil pelajar Pancasila yang tidak ada di sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Tidak ada di dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Untuk profil pelajar Pancasila pada topik kaitannya dengan mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia. Profil pelajar Pancasilanya di sini ada mandiri, ada berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, ini yang diharapkan nantinya akan ditanamkan kepada para siswa. Kemudian ada persiapan pembelajarannya, tuh langsung ada materi ajarnya, kemudian ada link meetingnya sudah dipersiapkan untuk yang sinkronis, ya. Kemudian ada rubrik penilaian, tentunya untuk yang asesmennya. Kemudian metode atau model pembelajaran yang digunakan, ya, langsung pendekatannya seperti apa, ya, model pembelajarannya seperti apa, metode yang digunakan apa. Yang paling sering kemarin sudah saya berikan penjelasan di dalam kurikulum Merdeka, baik itu sekolah penggerak, tingkat sekolah maupun juga untuk perguruan tinggi, yang paling sering digunakan itu pada project based learning. Kemudian ada problem based learning, kemudian ada case method. Itu bisa digunakan juga oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian berikutnya selain metode model pembelajaran yang digunakan, di sini juga ada komponen inti, ya. Jadi ada tujuan pembelajaran bagi peserta didiknya, ya. Kemudian ada pengetahuan prasyarat, ya. Pengetahuan prasyarat ini masuk ke dalam prior knowledge istilahnya. Basicnya para peserta didik kita itu mereka sudah memahami apa awalnya. Ya, mereka itu sudah pada level apa sehingga nantinya akan bisa kita lanjutkan untuk memberikan pembelajaran yang memang belum pernah mereka dapatkan. Ya. Kemudian selain pengetahuan prasyarat, di sini juga ada pemahaman bermakna. Ya, pemahaman bermakna di sini kaitannya dengan menumbuhkan kesadaran akan keberadaan berbagai jenis makhluk hidup, memiliki manfaat ekologis, ya. Kemudian yang berikutnya melestarikan sumber daya air, ya. Kemudian kaitannya di sini dengan apa Bapak dan Ibu guru semua, tumbuhan dan hewan yang hidup berinteraksi satu sama lain, saling memberikan manfaat, ya. Jika keberadaannya itu dipelihara, kemudian nantinya dapat sama-sama dipergunakan. Yang berikutnya ini merupakan pertanyaan pemantik di awal pertemuan. Untuk bisa memahami kebermaknaan mempelajari keanekaragaman hayati. Ya, salah satu stimulus ya, pertanyaan pemantik itu bukan hanya ini ya, bukan hanya bentuknya kita bertanya kepada para siswa, akan tetapi memberikan stimulan-stimulan itu juga merupakan salah satu cara untuk memantik, ya, mempersiapkan para peserta didik untuk belajar. Di sini dijelaskan, perhatikan infografis berikut, ya. Di dalam infografis ini ada deforestasi Indonesia dari tahun 2016 sampai 2017. Ya, ini merupakan stimulan yang diberikan, ya.
Kemudian di sini dijelaskan berdasarkan infografis tersebut, persilahkan peserta didik untuk mengajukan satu pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa atau bagaimana. Ya, jadi kita meminta para peserta didik untuk aktif langsung. Ya, mereka diminta untuk bertanya. Ya, sesuai dengan stimulan yang kita berikan berupa infografis deforestasi Indonesia yang antara tahun 2016 sampai dengan 2017. Ya. Kemudian selain itu ada juga kehilangan hutan primer Indonesia. Ya, ini merupakan bentuk grafik stimulan yang bisa juga kita berikan. Ya. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan perhatikan tayangan video berikut. Ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang punya channel YouTube, jadi silakan bisa disematkan link YouTube-nya kemudian dimasukkan di dalam modul ajar. Ya. Kemudian yang berikutnya ini masih berupa stimulan lainnya, ya. Dan pastikan ini bisa kita lihat apa yang kita tampilkan itu membuat rasa ingin tahu peserta didik itu semakin meningkat. Ya. Karena fakta dan data yang kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu guru tentunya itu kan menarik perhatian mereka. Kenapa kok terjadi deforestasi? Ya, kenapa kok hutan Indonesia itu semakin hilang ya, semakin sedikit ya. Kemudian bisa kita lihat di sini ada gambar-gambar yang membuat tentunya para siswa itu akan berpikir, oke, ini dampak dari deforestasi yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian di sini setelah peserta didik mengajukan pertanyaan, nantinya Bapak dan Ibu guru mencatat pertanyaan tersebut dengan baik di papan tulis, di file tayangan kelas PJJ, kalau misalnya ada yang blended learning, kemudian ikuti kegiatan pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-4 untuk bisa menemukan jawaban dari peserta didik tersebut. Ya, oke. Ini untuk kegiatan pembelajarannya Bapak dan Ibu guru semua. Saya tidak akan bacakan sampai ke berapa JP tadi itu, 22 JP ya. Untuk ini saja ya. Di sini ada kegiatan pembelajarannya, ya, kegiatan pembelajaran juga secara detail di sini mulai dari persiapan pembelajaran, ya, kemudian kegiatan pembelajaran intinya seperti apa, ya, kemudian identifikasi masalah, ya, sampai dengan refleksi untuk peserta didik juga ada, refleksi untuk guru ya. Jadi masing-masing guru peserta didik melakukan refleksi. Berikutnya ada perangkat assessment-nya, ya. Assessment formatif yang diberikan pada saat pretest dan post-test. Ya. Oke, jadi lengkap semua seperti ini Bapak dan Ibu guru semua. Dan saya yakin untuk Bu Afrina, Bu Fauziah nanti akan bisa langsung membuat contoh modul ajar biologi lengkap. Ya. Kemudian di sini ada pengayaan Bapak Ibu ya, ada pengayaannya ya. Kemudian ada remedial, ya, ada remedial, ya. Remedial di sini kaitannya ketika misalnya ada beberapa di antara para peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka silahkan berikan kegiatan berikut sebagai pengayaan. Jadi ini juga menjawab pertanyaan Pak Abdul Hamid tadi ya. Kalau KKM itu misalnya sebelumnya kita set 75, kalau di dalam kurikulum Merdeka ini Pak Hamid serta Bapak dan Ibu guru semua diminta untuk memastikan semuanya sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ya, karena ada remedial, ada pengayaan yang harus dilakukan oleh guru untuk memastikan tujuan pembelajaran tersebut sudah benar-benar tercapai. Di sini detail Bapak Ibu guru ya. Bu Agus nanti akan memberikan bimbingan secara individu, ya, bimbingan secara kelompok, ya, pemberian pembelajaran ulang, ya, pemanfaatan tutor sebaya dan lain sebagainya yang dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM baik secara individu maupun kelompok. Ya, jadi tidak ada para siswa-siswi dalam kurikulum Merdeka yang tidak mencapai KKM. Harapannya semuanya itu mencapai KKM.
Dan KKM-nya tentunya masing-masing sesuai dengan kebijakan siapa Bapak dan Ibu guru semua. Jadi bukan meraba-raba seperti yang disebutkan oleh Pak Abdul Hamid tadi. Akan tetapi ada tentunya nilai ketuntasan minimum atau minimal yang harus dicapai oleh para peserta didik. Ya, ada yang 75, ada yang 80 ya, sesuai tentunya dengan tingkat sekolah masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian materinya terlampir, langsung ada materinya, ada asesmen remedialnya ya, dan ada LKPD-nya atau lembar kerja siswanya Bapak Ibu. Lembar kerja peserta didik di sini tuh. Jadi langsung secara lengkap sudah ada LKPD-nya ya. Oke. Ini LKPD-nya luar biasa membuatnya nih ya. Tuh, semuanya langsung dimasukkan ya. Keanekaragaman. Dan ini merupakan sumber referensi belajar guru dan siswa yang bisa diakses. Ini untuk yang referensinya, Bapak Ibu. Oke, ini untuk pertemuan kedua tidak akan saya bahas ya. Kita langsung saja sampai dengan ini ya, yang terakhir untuk modul ajar ini ya. Tuh, ini langsung materi Bapak Ibu bisa mengakses materi ini pada link ini sudah ada contoh ininya Bapak Ibu. Oke. Untuk materi ketiganya sampai dengan ada berapa JP? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Ada berapa JP ini tadi? 22. Ada 22 ya. 22. 22 JP. Oke, kita lihat ini pertemuan keempat itu ada 8 JP. Oke, sisa berapa JP lagi nih Bapak Ibu? Oke. Pak Sofian izin memotong Pak. Ya, silakan Bu. Yes, gimana Bu? Ini kelihatannya modulnya sempurna banget gitu Pak ya. Ya. Bolehkah di-share ke kami Pak untuk ya. Setelah ini akan saya share ke dalam ini LMS. Siap Ibu. Oke, ini untuk yang terakhirnya sampai seperti ini Bapak Ibu. Ini yang ingin saya tampilkan kaitannya dengan glosarium. Nah, ini daftar istilahnya seperti yang tadi, komponen yang harus ada di dalam modul ajar, ada glosarium, ini semuanya disebutkan mulai dari abiotik ya, biosfer, kemudian ada genotip, ada genom, ada mutasi, ada spesies, ada takson, ada variasi vegetatif dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk sumber referensinya ya. Dan kalau melihat ini saya yakin rata-rata memegang kepala seperti ini. Seperti apakah kita akan membuat selengkap itu semua ya Bapak Ibu untuk LK. Banyak banget ya Pak. Untuk LK hari iya ini, Pak, ya. lengkap komplit Pak. Tapi ya, apa ya, yang pertama memang kita banyak yang sudah usia. Tapi kita mau belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada LK yang kita bisa kerjakan di saat-saat yang memang terus terang aja ngajar jalan, terus semuanya jalan sebagai ibu rumah tangga di saat seperti ini, apalagi puasa juga jalan. Jadi mohon ya bisa dimaklumi dikit lah kalau kurang-kurang dikit dan lain sebagainya. Yang intinya kan kita mau belajar gitu ya Pak. Iya benar Ibu Dewi. Dan oleh karena itu saya paham sekali dengan kondisi Bapak dan Ibu guru semua. Maka saya nanti tidak akan meminta lengkap sampai dengan 78 halaman. Ya, saya akan memberikan contoh yang lebih sedikit ya. Lebih sedikit akan tetapi sudah lengkap. Boleh Bapak Ibu? Kalau tadi yang 78 halaman, contoh lainnya ini saya akan berikan ada yang 24 halaman. Memilih yang mana? 24 halaman atau yang 78? 24 Pak. Oh, saya pikir ada yang 12, Pak. Saya udah mau milih 12, Pak. Oh, pasti teman-teman setuju nih. Setuju, Bu Dewi. Oke, kalau begitu saya tidak jadi memberikan contoh yang 24 halaman. Silahkan saja. Silahkan saja nanti. Silakan saja nanti. Tadi sudah disepakati oleh Ibu Dewi. Jadi silahkan membuat modul ajar. Ya, modul ajar minimalnya tadi ada 12 halaman kata Bu Dewi. Saya tidak meminta ini. Saya tidak
menetapkan harus sekian halaman, tapi Bu Dewi tadi meminta 12 halaman. Iyalah, minta 24 nggak kuat, Pak. Tapi di share aja, Pak, paling nggak buat referensi kami. Ditayangkan, Pak, buat pembanding aja kalau Iya, buat referensi, Pak. Sebisanya pokoknya yang penting kita mau membuat. Untuk yang 24 halaman ya. Iya, biar kita punya gambarannya, Pak. Kalau betul. Kali seperti Iya, ini, betul. biar jadi pembanding gitu, Pak. Artinya 24 pun juga sudah memenuhi kriteria ini gitu. Ya, tapi kita mau singset lagi, singsetin Pak, biar langsing. Tapi itu sebagai pembanding, betul. Oke, sebentar ya, saya. Lebih langsing, lebih menarik ya Pak ya. Kalau perempuan bukannya lebih lebih apa? Lebih subur, lebih makmur katanya kalau perempuan. Nanti nggak ada impresionis dong. Sabar ya, saya carikan dulu sebentar ininya. Lagi puasa Bu Dewi. Nah, pasti langsing ya. Singset lah, puasa singset. Oke. Sebentar ya. Dikirim di LMS ya Pak ya? Iya, akan saya kirim nanti di LMS. Oke, ini mau ditayangkan juga yang 24 halaman atau iya, tidak? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh, Pak. Boleh, sebentar dulu ya. Pak, ya silakan. Kalau yang banyak tadi dikirim juga boleh juga Pak buat pembelajaran kita nanti. Untuk referensi, asalkan Pak, untuk referensi. Asalkan Bapak jangan nyuruh kita buat banyak-banyak begitu loh Pak. Jadi jangan siap. Bapak ngirim yang banyak terus kita disuruh buat banyak-banyak gitu. Siap, buat Ibu, referensi aja. Siap. Oke, iya. Tidak, saya tidak akan meminta juga sekian banyak. Saya paham ini. Saya paham terima kasih, Pak ibu-ibu Sofian. semua ini sibuk ya. Jadi iya Pak, kan harus happy Pak. Nanti kalau kebanyakan jadi nggak tidur Pak. Harus happy supaya kita tetap sehat Pak. Kalau sehat kita bisa mengajar dengan baik. Kalau sakit gimana? Benar-benar Bu. Sepakat. Oke. Bu Aneka seneng banget sih. Oke, ini saya berikan contohnya yang lebih singset ya Bapak Ibu ya. Oke, dan ini juga sama kaitannya dengan modul ajar, tapi agar tidak mirip dengan yang tadi, ini saya ambilkan dari modul ajar untuk yang SMK, levelnya ini fasenya sama untuk yang E. Ya, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Oke. Nah, sekarang lagi muter-muter itu. Dereng. Oke. Dereng. Oke, sekarang sudah. Udah Pak. Ini contoh yang lebih singset sesuai dengan permintaan Ibu Dewi tadi. Ya. Jadi kalau yang tadi penjabarannya itu luar biasa detail, kalau ini langsung to the point ya. Jadi di sini ya langsung sudah dijelaskan ya untuk modul ajarnya, nama sekolah, kelas, ya ada lokasi waktu, kemudian hari tanggalnya kapan, deskripsi capaian pembelajarannya seperti apa, ada materi pokok, ada kompetensi awal, ya, kemudian ada profil Pancasila. Ini sama ya. Dan profil Pancasilanya sekali lagi Bapak dan Ibu guru semua tidak harus semua ya yang ada, tidak harus, akan tetapi silahkan yang mencakup sesuai dengan capaian pembelajarannya ya. Oke, kemudian sarana yang dipergunakan seperti ini, target peserta didiknya ya, peserta didik reguler atau umum, dan ini model pembelajaran yang digunakan ya, ada TPACK, ada problem based learning. Ya, ini yang lebih ya, ini yang lebih ini Bapak Ibu guru semua, ini yang lebih kekinian istilahnya karena sudah ada TPACK di dalamnya. Betul. Ya. Oke, kemudian ada komponen inti ya, hanya dijelaskan seperti ini saja. Kalau ini Bapak Ibu
Kemudian berikutnya ada kegiatan pembelajaran, sederhana sekali. Kegiatan Iya, lebih lega Pak, dada saya Pak. Lebih lega. Oke. Kemudian di sini ada asesmen formatifnya, ada asesmen sumatifnya, ada pengayaan dan remedial. Ya, di sini digabung dua-duanya Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu kan satu-satu panjang lebar, panjang kali lebar ya. Kalau di sini ada pengayaan dan remedialnya langsung dimasukkan. Kemudian refleksinya juga sama, peserta didik dan guru dua-duanya. Ya, kemudian di sini mengetahui wakil kepala sekolah kurikulum dan guru matematika di sini Sleman 12 Juli 2021. Lampirannya Jogja ya Pak ya? Ya, Jogja. Ya, kan saya lihat cangkringan tuh aku kayak kenal gitu. Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Ibu. Iya, saya sudah tinggal di situ 5 tahun ya. Oke. Nah, ini untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya sederhana sekali ya. Oke, dan ini sama fasenya sekali lagi Bapak Ibu untuk fase E ya, fase yang sama dengan SMA, SMK. Oke, hanya seperti ini saja. Dan nanti harus benar-benar menarik ya yang ditampilkan Bapak Ibu ya. Tuh, di sini Bapak Ibu sudah bisa bikin ini ya, QR code kan ya. Belum ya? Harus belajar. Sudah pernah belajar Pak, tapi lupa. Ajarin dong Pak. Dibuka lagi catatannya nanti. Emang udah. Belum Pak, nggak usah pakai QR lah Pak. Oh, nggak usah pakai QR ya, sudahlah, tidak usah. Itu nanti proses saja sambil kita belajar. Oke, jadi benar. tidak membebani tapi menyenangkan dan nyaman. Iya, oke. Makanya ini kurang menyenangkan apa Bu ya? Dari 78 ke 27 itu, wah ini. Sudah kortingannya sudah 50 halaman gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih sama. Ini untuk glosariumnya juga sederhana, hanya sampai 6 poin saja ya. Barisan bilangan, aritmatik. Jadi nanti cara untuk mengkreasikannya nanti jangan terlalu banyak istilah-istilah yang harus ada di dalam glosarium kalau tidak mau banyak. Kemudian daftar pustakanya seperti ini. Ya. Kemudian ada perangkat penilaian untuk asesmennya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Kunci jawabannya juga sudah langsung ada. Ya. Dengan keterampilan, rubrik penilaian LKPD dan presentasinya juga sudah ada. Ya. Ini merupakan lampiran terakhir. Itu Bapak Ibu, silakan saya akan berikan pilihan mau mengerjakan yang 78 halaman ya bagi Bu Afrina, bagi yang ini ya. Bu Afrina, kemudian yang masih muda-muda tuh. Ya, Bu Fauziah ya siap ya 100 halaman sepertinya Bu Fauziah. Kemudian ini Bu Diah Ayu Putri nggak pernah kelihatan lagi orangnya. Bu Ina juga tidak pernah terlihat lagi ya. Sudahlah ya. Saya kira cukup ya Bapak dan Ibu guru semua. Selamat mengerjakan nanti untuk modul ajar. Dan untuk modul ajar ini spesial case ya Ibu Dewi, Bu Agus. Jadi boleh dikumpulkan sampai dengan ini ya, sampai dengan pukul 7 pagi besok. Ya, Pak, karena di sini ada rapat koordinasi Pak sampai jam 4 ya. Besok sore aja Pak. Sore. Kalau sampai sore besok numpuk, LK yang terakhir kan ada lagi besok Bu. Jadi kan kalau misalnya berulang nanti numpuk kan malah tambah berat. Begitu ya saya kira ya. Pokoknya sebelum jam 8 ya Pak, kan jam 8 kan masih terakhir. Ya, jam 8 kan sesi Zoom meeting. Ya, makanya sebelum jam itu sudah dikumpulkan kan? Ya, benar. Nah, gitu maksud Bapak kan. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, saya akan perlihatkan secara sepintas saja untuk yang sudah mengerjakan LK3, ya, kemudian yang sudah masuk ke ini juga. Kok LK3 toh? LK2 toh Pak LK02. LK2. LK02 Pak ini LK3 nanti. LK2 saya akan perlihatkan. Maaf Pak, dialek wong Jogja Solo maaf ya. Menghilangkan dialek Pak, dialek itu melekat. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Oke, saya mohon izin share screen untuk pengerjaan LK-nya. Sebentar. LK-nya ini Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan untuk LK01 27 orang, LK02 juga 27 orang. Kita akan lihat yang LK02-nya terlebih dahulu.
ya. Ahmad Sofyan sudah, Herunisa Kurnia sudah, ya. Oke, dan ini saya kira sudah semua ya. Dan ini yang terlambat Budiah Ayu Putri, oh ya, yang tidak kelihatan dari tadi ya. 27 orang dan ada 3 yang belum ini ya. 3 yang belum untuk LK01 maupun LK02. Sementara untuk video pelatihan hari ketiga, di video pelatihan hari ketiga kita yang sudah ini ada 20 orang, masih 10 orang lagi yang belum ya. Ada Bu Linda, ada Bu Pesta, terima kasih Bu Pesta, ada Bu Ina, ada Ibu Dewi, ada Ibu Kurniati, Bu Agus, Mirioza, Marlia, Bu Bintang, Bu Juliana, Sarjono, Dia Ayu Putri, Aneka Makapele, Suryani, Endang Narwati, Tampin Sitanggang, Anissa Fani, Afrina Abdul Hamid, dan yang terakhir ini Pak Hamid ya. My Biology 60, oh keren. Itu ya Bapak Ibu yang sudah mengisi kehadiran mereka di video pelatihan untuk hari yang ketiga. Dan besok akan saya rekap semua karena besok hari terakhir Bapak dan Ibu guru semua. Besok hari terakhir, harapannya mudah-mudahan besok semuanya sudah mengumpulkan mulai dari LK1, LK2, dan absensi kehadiran dari hari pertama, video pelatihan hari kedua, video pelatihan hari ketiga, keempat yang hari ini akan saya upload, dan yang terakhir besok pada hari ke-5-nya. Saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua. Sebelum kita akhiri, silakan pasang senyum termanis, tercantik Bapak dan Ibu guru semua. Silakan. Silakan, boleh dibuka dulu ininya, boleh dibuka dulu maskernya Ibu Mirioza, Bu Pesta, Ibu siapa lagi nih? Yang belum, oke, yang belum mengaktifkan kamera, Bu Hairun Nisa Kurniasari, Ibu, minta tolong Ibu, Budiah Ayu Putri juga. Oke, silakan. Seperti yang kemarin ya, Bu Anissa Fani ternyata orangnya ada ya. Saya kirain nggak ada. Silakan. Sampai giginya kelihatan semua Bapak Ibu ya, tersenyumnya ya. Kalau belum kelihatan giginya berarti belum tersenyum. Oke. Bu Merioza belum kelihatan giginya Ibu. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke. Kemudian untuk yang slide kedua, minta tolong sekali lagi ditahan senyumnya. Yang lebar Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2, 3, keju. Oke. Sudah ya. Lebar, Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua sudah menjadi peserta pelatihan yang luar biasa sekali pada hari keempat ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Sampai ketemu pada pertemuan terakhir kita pada pertemuan hari ke-5 besok. Dan siap-siap hari ke-5 besok itu akan ada banyak sekali yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama tentunya mengikuti sesi, kemudian mengerjakan LK, setelah mengerjakan LK, kemudian mengerjakan post-test, setelah mengerjakan post-test, kemudian mengerjakan apalagi mengikuti tahapan penutupan. Jadi besok itu banyak kegiatan yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oh iya, bagi yang belum subscribe ya Bu Aneka Makapele, besok akan saya sebutkan. Ini belum subscribe di YouTube channel ini. Bagi yang belum, besok akan saya sebutkan namanya semua. Jadi yang belum segera subscribe ya, Pak Dwi Santoso, Bu Dewi, Bu Anissa Fani, Bu Bintang, ditunggu subscribe. Saya sudah Pak di My Biologi. Oh iya, Pak Dwi Santoso sudah subscribe. Yang belum subscribe, Bu Lia belum kayaknya. Bu Ustazah Lia belum. Ditunggu subscribe-nya ya, Bu Ustazah Lia. Ya, oke. Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mirza udah kan Pak. Komen, subscribe, gratis loh. Gratis gitu ya. Mari kita tutup sesi hari kita, hari keempat ini dengan sama-sama membaca hamdalah Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan Allahumma fiqhal hadi ila sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak berpuasa silakan bisa makan snacknya untuk kudapan siangnya. Bagi yang berpuasa bersabar ya sampai sampai selamat menjalankan puasa, semoga lancar Bapak Ibu. Terima kasih. Saya live ya Pak. Langsung live ya Pak.